Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita sudah belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik tentunya masih ingat dengan lagu Membuang Sampah ciptaan Pak Ate Mahmud. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang dinamika pada lagu. Dinamika pada lagu itu ada tekanan kuat dan ada yang tekanan lemah. Ketika kita menyanyikan dengan tekanan kuat, otomatis suara kita akan keras. Ketika kita menyanyikan dengan tekanan lemah, otomatis suara kita juga akan lembut adik-adik. Nah, di sini adik-adik lihat ada garis-garis pada setiap syair yang ada di lagu Membuang Sampah. Ada garis yang bergelombang, lalu ada garis lurus. Nah, di sini tanda garis lurus ini berarti dinyanyikan keras dengan tekanan yang kuat adik-adik. Lalu untuk yang bergelombang ini dinyanyikan dengan lembut atau dengan tekanan lemah. Sedangkan yang tidak ada tandanya atau tidak ada garisnya, maka itu dinyanyikan dengan tekanan yang biasa saja. Pada lagu itu terdapat dinamika. Dinamika itu berhubungan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah saat menyanyikan lagu. Saat diberikan tekanan kuat, lagu akan dinyanyikan dengan keras. Saat diberi tekanan lemah, lagu dinyanyikan dengan lembut. Dengan adanya dinamika ini adik-adik, lagu itu menjadi semakin enak didengar. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Mari kita baca bersama-sama. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan bersih. Nah, adik-adik, dalam bacaan ini tadi kita harus memperhatikan halaman rumah kita supaya halaman rumah kita itu tidak kumuh dan gersang. Nah, bagaimana cara memperhatikannya adik-adik? Yaitu menyapu sampah-sampah yang berserakan. Lalu kita bisa menata pot bunga supaya tersusun rapi. Tanaman bunga juga harus disiram setiap hari. Nah, adik-adik, sampah pun bisa didaur ulang. Nah, di sini ada contohnya yaitu pupuk kompos. Pupuk kompos ini terbuat dari sampah-sampah yang mudah membusuk seperti sisa-sisa makanan. Itu bisa diubah menjadi pupuk kompos. Dan pupuk kompos itu bisa kita taruh di bunga-bunga atau di pot bunga atau di tanaman supaya tanaman kita itu tumbuh dengan subur. Nah, adik-adik, di sini kita amati gambar ini. Ini adalah halaman yang kotor, halaman rumah yang tidak bersih, halaman rumah yang tidak sehat. Menurut kalian, apa ciri-ciri dari halaman rumah yang kotor?
Nah, ciri-ciri halaman rumah yang kotor yang tidak bersih adalah ada sampah berserakan dan bau ya adik-adik ya. Lalu banyak daun yang berserakan. Tempat sampahnya juga berserakan adik-adik. Banyak rumput yang mengganggu tidak dipotong. Banyak tanaman layu. Nah, itu adalah contoh atau ciri-ciri halaman yang tidak bersih adik-adik. Coba adik-adik lihat halaman rumah kalian. Apakah halaman rumah kalian itu bersih atau tidak? Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Adik-adik biasanya di tempat sampah itu terdapat potongan kertas mungkin atau kemasan makanan. Nah, itu termasuk dalam bangun datar. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ruas garis atau sisi pada bangun datar. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang sudut dan titik sudut pada bangun datar. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Nah, sisi kemarin atau ruas garis itu berupa garis pada bangun datar tersebut. Sedangkan sudut, nah adik-adik harus tahu, sudut itu adalah ujung jari setiap bangun datar. Perhatikan ini setengah lingkaran ini. Ini adalah namanya sudut. Ini juga sudut adik-adik ya. Ini juga sudut. Lalu titik sudut itu adalah titik pertemuan dari dua garis atau ujung dari sebuah sudut. Ini titik sudut. Ini titik sudut. Ini titik sudut. Ini titik sudut. Untuk lebih tahu adik-adik tentang bangun datar, kalian bisa melihat video Kak Citra tentang bangun datar. Khusus bangun datar kalian pelajari bersama-sama. Jadi pada kedua bangun ini sisinya itu ada 4 karena garisnya ada berapa? 4 adik-adik ya. Ingat, sisi itu nama lain dari ruas garis. Lalu sudutnya ada berapa? Ya, sudutnya juga ada 4. Titik sudutnya juga ada 4. Ini adalah pengertian dari sisi, sudut, dan titik sudut. Sekarang kita pelajari tentang banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar berikut ini. Nah, ini bangun datarnya bernama segitiga sama sisi. Adik-adik, ada berapa ya jumlah ruas garis atau sisinya? Ya, jumlah garis atau sisinya ada 3. Lalu ada berapa sudutnya? Kita hitung adik-adik. 1, 2, 3. Berarti jumlah titik sudut dan sudutnya itu ada 3. Karena sudutnya sendiri ada 3, otomatis titik sudutnya juga ada 3. Berikutnya ada segitiga sama kaki. Nah, adik-adik gampang kok menghitung jumlah ruas garis, jumlah titik sudut, dan jumlah sudut. Kalau namanya segitiga, pasti jumlah ruas garis, titik sudut, dan sudutnya itu ada 3 adik-adik ya. Buktikan saja, ini segitiga sama kaki. 1, 2, 3. Ruas garisnya ada 3. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3. Lalu sudutnya sendiri ada berapa? 1, 2, 3. Berarti setiap segitiga itu memiliki sisi, titik sudut, dan sudut itu sebanyak 3. Di sini ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini juga sama. Jumlah sisinya ada 3, titik sudutnya ada 3, sudutnya juga ada 3. Berikutnya ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini sama karena namanya masih segitiga, ya jumlah ruas garis atau sisinya ada 3. Titik sudutnya ada 3, sudutnya juga ada 3. Bangun berikutnya adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat ini memiliki jumlah ruas garis atau sisi sebanyak 4. Kita hitung adik-adik. 1,
2, 3, 4. Titik sudutnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Sudutnya juga ada 4 adik-adik. Berikutnya ada bangun datar layang-layang. Coba adik-adik hitung berapa jumlah ruas garis, titik sudut, dan sudutnya. Ya, jumlah ruas garis atau sisinya ada 4. Titik sudutnya juga ada 4, sudutnya juga ada 4. Bangun datar berikutnya adalah persegi. Coba adik-adik amati berapa jumlah ruas garisnya, berapa titik sudutnya, dan berapa sudutnya. Ya, jumlah ruas garisnya ada 4. Titik sudutnya juga ada 4, sudutnya juga ada 4. Sekarang bangun berikutnya ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini karena hampir sama dengan persegi, berarti jumlah ruas garis, titik sudut, dan sudutnya juga sama, yaitu 4 adik-adik. Bangun datar berikutnya adalah jajar genjang. Nah, jajar genjang sendiri itu termasuk dalam bangun segi 4. Maka jumlah ruas garis atau sisinya ada 4. Titik sudutnya juga ada 4 dan sudutnya juga ada 4. Berikutnya ada bangun datar namanya trapesium. Nah, trapesium ini sama memiliki ruas garis sebanyak 4, titik sudutnya sebanyak 4, dan sudutnya juga sebanyak 4. Selanjutnya ada segi 5. Nah, segi 5 sendiri ruas garisnya ada berapa? Coba adik-adik hitung. Ya, segi 5 itu ruas garis atau sisinya ada 5. Titik sudutnya juga ada 5. Dan sudutnya juga ada 5. Pada bangun datar berikutnya adalah segi 6. Ada berapa jumlah ruas garisnya? Ya, ada 6. Ada berapa titik sudutnya adik-adik? 6 juga. Lalu ada berapa sudutnya? Iya, ada 6 juga. Nah, sekarang ada lingkaran adik-adik. Nah, lingkaran ini memiliki satu sisi atau satu ruas garis. Titik sudutnya tidak ada Kak Citra karena nggak ada ujungnya. Lalu sudutnya juga tidak ada. Nah, itu tadi jumlah ruas garis, titik sudut, dan sudut pada bangun datar.